Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Ahmad Abu Nizar dan Ana Khairunisa. Di sini kami akan membahas tentang ringkasan materi model ekonomi. Dalam sebuah perekonomian, hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang satu dengan yang lainnya sangat kompleks. Untuk memudahkan hubungan antara variabel ini, maka cara yang baik adalah memilih kesekian banyak variabel ekonomi yang sesuai dengan permasalahan ekonomi. Kemudian, menghubungkannya sedemikian rupa sehingga bentuk hubungan antara variabel ekonomi menjadi sederhana. Penyederhanaan hubungan antara variabel ini disebut model ekonomi. Model ekonomi ini dapat berbentuk model matematika. Model ekonomi berbentuk model matematika ini terdiri dari sejumlah variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel, koefisien, konstanta, dan parameter. Variabel ialah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu, dilambangkan berdasarkan kesepakatan umum dengan huruf-huruf Latin. Koefisien ialah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Konstanta ialah bilangan atau angka turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Parameter merupakan konstanta yang menunjukkan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Parameter dapat berdiri sendiri yang disebut interset, dapat pula bergabung dengan variabel eksogen yang disebut koefisien. Seperti gambar yang telah kalian lihat, bentuk Y sama dengan Fx berarti menyatakan bahwa Y merupakan fungsi X. Besar kecilnya nilai Y tergantung pada atau fungsional terhadap nilai X. Masing-masing X dan Y adalah variabel. X adalah variabel bebas karena nilainya tidak tergantung pada nilai variabel lain. Sebaliknya, Y adalah variabel terikat karena nilainya tergantung pada nilai X. Angka 0,8 adalah koefisien variabel nilai X karena ia terikat pada variabel tersebut. Pada variabel Y, sesungguhnya tergantung pada koefisien yang hanya sama dengan 1. Namun, karena angka 1 di depan sebuah variabel biasanya tidak dituliskan, maka koefisien 1 yang terkait pada variabel Y seakan-akan tidak ada. Angka 5 dalam persamaan tersebut adalah sebuah konstanta. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan materi, yaitu persamaan dan pertidakpersamaan. Persamaan merupakan pernyataan bahwa dua lambang adalah sama. Persamaan biasa disimbolkan dengan tanda sama dengan. Pertidaksamaan biasa disimbolkan dengan kurang dari atau lebih dari. Sistem bilangan nyata. Bilangan nyata dapat bersifat negatif maupun positif. Contoh bilangan nyata: 2, min 2, 1, 1, min 1, dan 1. Bilangan-bilangan nyata mempunyai sifat-sifat hubungan perbandingan sebagai berikut. Pertama, jika A kurang dari sama dengan B, maka min A lebih dari sama dengan min B. Sedangkan jika A lebih dari sama dengan B, maka min A kurang dari sama dengan min B. Yang kedua, jika A kurang dari sama dengan B dan X lebih dari sama dengan 0, maka X kali A min A kurang dari sama dengan X kali B. Sedangkan jika A lebih dari sama dengan B dan X lebih dari sama dengan 0, maka X kali A kurang dari sama dengan X kali B. Yang ketiga, jika A kurang dari sama dengan B dan X lebih dari sama dengan 0, maka X kali A min A
lebih dari sama dengan X kali B. Sedangkan jika A lebih dari B, lebih dari sama dengan B, dan X kurang dari sama dengan 0, maka X kali A kurang dari sama dengan X kali B. Jika A kurang dari sama dengan B, dan C kurang dari sama dengan D, maka A plus C kurang dari sama dengan B plus D. Sedangkan jika A lebih dari sama dengan B, dan C lebih dari sama dengan D, maka A plus C lebih dari sama dengan B plus D. Selanjutnya, konsep dan teori himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Objek-objek yang mengisi atau membentuk sebuah himpunan disebut anggota atau elemen atau unsur. Dalam penyajian secara umum, himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf besar seperti A, B, C, P, X, dan seterusnya, atau Z. Sedangkan objek-objek yang menjadi anggota suatu himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti A, B, C, P, Q, R, X, Y, atau Z. Penulisan matematis, notasi. P, notasi A, berarti bahwa objek P adalah merupakan anggota atau unsur atau elemen dari himpunan A. Jika setiap anggota dari himpunan A juga merupakan anggota dari himpunan lain B, dengan perkataan lain, P notasi A juga P notasi B, maka A disebut himpunan bagian atau subset dari B. Notasi. A himpunan B berarti bahwa A merupakan himpunan dari B. Dua buah himpunan dikatakan sama atau sederajat apabila semua anggota dari himpunan yang satu juga merupakan anggota-anggota bagi himpunan yang lain. Dengan perkataan lain, jumlah dan jenis anggota-anggota kedua himpunan tersebut sama. Notasi A sama dengan B berarti bahwa himpunan A sama dengan himpunan B, yakni jika dan hanya jika A himpunan B serta B himpunan A. Pernyataan ingkaran atau bantahan terhadap P bukan himpunan A himpunan B, dan A sama dengan B, masing-masing dituliskan dengan notasi P ingkaran A ingkaran B, dan A tidak sama dengan B. Dengan demikian, notasi P notasi A artinya objek P bukan merupakan anggota dari himpunan A bukan anggota himpunan B, artinya A bukan merupakan himpunan B. A tidak sama dengan B. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kami akhiri cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan yang sekiranya ingin disampaikan, silakan bisa disampaikan melalui voice note atau diketik WA. Sekian, terima kasih.